Semangat pagi mahasiswa Polsri. Selasa 6 Mei 2014 akan diadakan pesta demokrasi, di mana mahasiswa Polsri akan memilih dan mencoblos pemimpin dari caleg, cagup, capres, dan cawapres periode 2014-2015. Perihal capres dan cawapres Polsri ini terdapat 3 calon kandidat dengan nomor urut pertama pasangan Edwin Darlediansyah Saputra, dengan nomor urut kedua pasangan Muhammad Faziansyah dengan Aji Santoso, dengan nomor urut ketiga pasangan Afrizal Eka Jaya dengan Ismi Asyok. Yang pertama, seberapa besar sih Kak persentase keinginan Kakak untuk menjadi seorang presman? Persentase Kakak di sini itu sebesarnya 90%. Soalnya kalau ada dukungan pasti 100%. Di sini Kakak di sini maupun wakilnya Kak Ismi, di sini kami bergerak independen, tidak ada dorongan atau masukan dari HMJ. Kami di sini kan mungkin sudah tahu, kami dari himpunan mahasiswa jurusan, kakak dari maupun saudara kakak Ismi dari kimia. Di sini kami bergerak independen, tidak ada dorongan ke depan. Jadi pengen mencari wawasan yang luas lah untuk depan nanti, untuk bekerja sama dalam membangun organisasi di Polsri ini. Oh, jadi kalau tim ses Kakak itu dari mana tuh Kak? Kalau depan dari HMJ? Tim ses kakak itu ya di sini kakak nggak mau merepotin orang kan. Kalau kakak pengen merepotin mungkin dari himpunan kakak aja semua. Tapi di sini kakak hanya pengen mengajak orang yang memang pengen mau ikut dengan kakak, dan juga kakak nggak mau merepoti orang. Tapi di sini tim sesnya tergantung dari tim ses kimia maupun elektro maupun yang lain. Jadi di sini kakak welcome, entah itu memang dia memang membantu kakak atau enggak. Yang penting ada tim ses, nggak perlu banyak tapi memang meyakinkan untuk kakak. Tetapi untuk kepercayaan mereka juga ke kakak. Oh, jadi persentasenya 90% Kak ya? 10%-nya karena dukungan. Ya. Di sini Kakak mencalonkan sebagai presiden mahasiswa itu karena dicalonkan atau mencalonkan atau gimana tuh Kak? Tadi kan sudah kakak jelaskan, di sini kakak independen, nggak dicalonkan maupun tapi sini kami mencalonkan diri untuk wawasan ke depan. Itulah kakak pengen setiap organisasi itu pasti ada pemimpin kan di instansi, entah itu organisasi apa seperti BEM maupun himpunan yang lainnya maupun UKM. Di sini kakak di sini maupun Ismi bukan mengambil kedudukan, tapi pengen untuk siapa yang jadi pemimpin nanti, entah itu kami maupun kandidat yang lainnya. Jadi kakak pengen siapapun kandidat nanti harus lebih baik untuk kedepannya. Kan tadi kita bicara tentang ini persentase keinginan Kakak. Kalau persentase persiapan Kakak untuk menjadi seorang presman itu gimana? Persiapan kakak di sini kebanyakan persiapan kakak tuh terlebih dahulu sebelum kakak mencapres ini. Kakak kan sudah di HMJ sudah 2 periode kan. Ya. Sebelum kakak di mencapres ini kakak mempunyai keinginan untuk pindah, bukan untuk pindah sih, untuk mengawali organisasi yang baru. Dan juga kakak pernah ngomong di HMJ kepada kakaknya kakak ini, Kak boleh nggak saya kalau sudah di himpunan ini kakak saya ke organisasi lain. Katanya terserah dari adik, nggak mau kemana terserah, soalnya ini kan kehidupan adik atau hak adik. Jadi dimanapun organisasi itu yang penting jangan lupakan organisasi yang telah dilampaui oleh adik. Oh, jadi persentasenya sebesar apa Kak? Berapa besar? Ya prestasi kemana dari himpunan ke prestasi tadi sama 90%. 90% juga? Iya. Oh ya, di sini kan Kakak dan Ismi sama-sama dari HMJ kan? Iya. Kalau pengalaman organisasi yang lainnya mungkin dari SMP, SMA? SMP SMA itu kakak dulu apa Ismi dulu? Kakak dulu. Kakak dulu ya. Kalau untuk organisasi banyak ya. Kalau di SMP kakak organisasi kakak pramuka itu untuk organisasi maupun ekstrakurikuler yaitu futsal ataupun bola kaki. Dan juga SMA kakak pengalaman organisasi kakak di SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 itu paskibra. Dan untuk ada juga tambahan organisasi yaitu OSIS sebagai divisi keolahragaan. Dan juga ekstrakurikuler kakak yaitu di luar waktu SMA yaitu Sispala, pecinta siswa alam itu. Kalau dari Ismi? Pengalaman organisasi itu kalau dari SMP itu sebagai IPW ya. IPW itu seperti OSIS ya, tapi ini versi Muhammadiyah. Karena saya dulu ber-SMP di Muhammadiyah 1 Palembang. Dan untuk di SMA-nya itu yang pertama saya itu diberi amanah sebagai ketua divisi 1 untuk Sispala Persada ya, siswa pecinta alam SMA Negeri 2 Palembang. Dan terus
setelah kelas 2 itu saya sebagai ketua kepala Kelas perusahaan. kepala? Iya, seperti itu. Kalau ini kan sama-sama adanya FI itu, kakak milih wakilnya dari mana tuh? Apa kakak yang milih sendiri atau dicalonkan atau disarankan dari teman-teman kakak atau gimana kak? Ini sangat memiriskan, kemarin sedih ya kakak waktu mencari wakil kan. Di sini kakak tuh mencari wakil tuh untuk yang bisa bekerja sama kakak, dan juga kakak juga percaya sama Ismi karena ada teman kakak ya dari semester 6, ada juga adiknya. Coba Aprizal, coba hubungi adik saya kan, bisa nggak dia, kalau dia bisa kami izini, kalau nggak bisa kami nggak apa-apa, tapi usahakan lagi dari adik kami, kalian bisa apa ya, saling menukar pendapat, jadi untuk bekerja sama untuk ke depan. Jadi sangat miris nih, 1 hari sebelum penutupan pendaftaran baru dijawab oleh Ismi pada jam 1 malam tuh ya. Kenal sama Isminya tuh udah lama atau baru pas masuk kuliah ini kak? Kalau pas kenal Ismi itu pada saat saya mencari dia itu Oh baru berarti baru, kak? tapi sudah tahu dia pun baru kenal, tapi saya sudah mendalami Sudah tahu ya, karakternya sifatnya, ya. Ismi kayak mana gitu ya. Kalau secara pribadi kak ya, apa sih tujuan kakak untuk menjadi seorang presiden mahasiswa? Setiap orang kan pasti mempunyai tujuan kan. Iya. Tujuannya itu pertama ya pasti membangun solidaritas lah dari organisasi manapun yang berada di Polsri ini. Kan kita sudah dikenal, Polsri ini sudah dikenal banyak oleh provinsi, tapi yang dimiris di sini terutama di Palembang. Polsri, di mana sih Polsri itu? Menteri itu ya. Tapi itulah sangat sedih ya, masih penduduk Palembang aja nggak tahu dengan Polsri itu. Tapi dengan segi mayoritas di sini, Polsri itu sudah dikenal oleh nasional, terutama di provinsi Sumatera, Jawa maupun Kalimantan itu. Kalau menurut Ismi gimana tuh? Apa tujuan Ismi ingin mencalonkan sebagai wakil presiden mahasiswa? Tujuannya itu ya, saya ini ingin menyamakan niat dengan Kak Ical. Kan kalau niat kita nggak sama itu nggak bakal terwujud. Tapi satu tujuan saya itu nomor 2, itu nomor 1 kan. Nomor Iya. 2-nya itu saya ini ingin merubah Poltek ini, merubah sistemnya. Jadi gimana tuh sistemnya? Sistem di Poltek ini tuh ya sepertinya tuh aspirasi mahasiswa tuh banyak tertahan di suatu organisasi seperti itu. Jadi mau dirubah ke Sistemnya itu yang lebih terbuka. Kita ini kan Indonesia ya, demokrasi Iya, demokrasi. dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi ya dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa seperti itu. kalau sudah menjadi presma dan wapresma, apa tuh yang ingin kakak dapatkan? Yang didapatkan atau keuntungan Iya. ke kakak. Selain pengalaman ya kak, kan biasanya pengalaman. Sini pasti misalnya kalau kita sudah tamat kuliah ataupun sudah wisuda, pasti kita ingin mencari kerja kan. Terutama kalau perusahaan itu bukan hanya menilai saja nilai akademiknya, tapi dia juga melihat apakah organisasi yang sudah dilampaui. Biasanya yang dilihat oleh perusahaan itu selalu dilihat apa background yang sebelum telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut, untuk menimbang gimana biarpun akademiknya kecil, gimana dengan kontribusi dia di organisasi untuk melampaui kegiatan di perusahaan. Di perusahaan itu pasti ada organisasi kecil juga kan situ. Iya. Kalau Ismi, tujuan Ismi apa? Sama itu, saya ini orang itu suka tantangan. Jadi saya itu ingin menantang diri saya, apakah saya bisa menaklukkan diri saya atau tidak seperti itu. Jadi saya lebih suka tantangan. Oh, jadi merasa tertantang ya Iya. menjadi seorang pemimpin. Kalau kelebihan kakak apa sih yang dibanding yang lainnya, kandidat lainnya, sehingga mahasiswa Polsri ini bisa memilih kakak? Kelebihan kakak mungkin kelebihan kakak dikit ya. Kelebihan kakak itu ya welcome lah sama orang, biarpun kakak nggak kenal sama orang, tapi kakak ya kalau bahasa Palembangnya ya sok-sok kenal lah, sok-sok deket, kenal tidak beda tapi tetap tegur itu. Tapi di sini ya kakak entah itu teman biarpun dia lebih tua dari saya maupun lebih muda dari saya tetap welcome sama orang tersebut. Tapi biarpun dengan mereka tahu tentang kakak, mereka tetap menutupi keburukan kakak walaupun kelebihan kakak sedikit itu. Nah, menurut Ismi apa tuh kelebihan dari Presma Capres yang Kelebihan capres aku ya, mungkin capres aku ini memang tidak terlalu ganteng ya, tapi capres aku ini ya seperti tadi, dia tuh orangnya friendly,
ramah. Iya. Semua orang tuh dipanggilnya semua, entah itu kenal entah itu tidak. Tapi ya begitulah ya, yang namanya contoh pemimpin itu ya seperti itu. Dia tuh bisa belusukan kemana-mana. Walaupun dia nggak kenal, tapi pasti dia akan kenal. Seperti itu. Mencoba mengenal masyarakatnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya kak. Kalau tadi kan ditinjau dari diri kakak sendiri. Ini kalau ditinjau dari visi dan misi, kalau secara teoritis kan visi misi itu bisa lah kak ya diubah kata-katanya semaksimal mungkin. Apa sih yang menjamin kakak dan Ismi bisa menjalankan visi dan misi kakak? Jaminannya. Iya, yang menjamin. Kalau jaminan tuh pasti susah kan. Kalau kita belum jalankan gimana untuk menjamin? Takutnya kebablasan lah. Kita sudah apa sih jaminan Anda sampai nanti kalau jadi sudah presma untuk ke kami. Jadi kalau untuk menjamin belum ada untuk menjamin. Tapi kalau untuk usaha kami pasti bisa berusaha untuk kerjasama. Usaha-usaha apa aja tuh yang bakal kakak lakuin? Usaha pertama itu kan kalau di Polsri kan pasti sangat kebanyakan ego dari mahasiswa organisasi maupun mahasiswa tidak yang non organisasi. Kebanyakan contoh kalau kita sebagai mahasiswa organisasi kita sering melakukan kegiatan. Nah sini seperti kegiatan peduli ataupun kayak gotong royong, kita saja nggak peduli sama gotong royong apalagi orang lain. Jadi tergantung dari kita tuh lah. Kalau kita bisa mengajak mereka, kita bisa juga. Dan juga ada kata pepatah, kita jangan pandai merasa, tapi merasa. Maaf sebenarnya kita jangan merasa pandai, tapi pandailah merasa itu. Kalau kegiatan-kegiatan kedepannya apa saja kak? Kegiatan-kegiatan yang ingin kakak laksanakan dibanding yang tahun kemarin? Kegiatan yang tahun kemarin yang belum terlaksanakan ya. Iya. Mungkin ada tambahan nanti kan, tambahan yang kegiatan yang kemarin mungkin ditambahkan untuk kegiatan sekarang. Itu contohnya di sini kan kebanyakan aspirasi mahasiswa kan banyak tertahan, itulah yang dibilang oleh saudara tadi. Ini kami pengen setiap Ormawa tuh maupun UKM bekerja sama dalam kegiatan. Misal contoh dari teknik, mahasiswa teknik ingin berkolaborasi dari setiap penelitian, kami pengen ada penelitian di luar, entah itu di daerah maupun di luar provinsi. Jadi ada pun juga dari non teknik yang belum mengetahui tata cara etika, ini yang belum tahu kan, jadi dia harus tahu lah, soalnya ini untuk kepentingan mereka juga, maupun teknik maupun non teknik itu. Di bidang akademik ya kak? Iya. Kalau Ormawa untuk Ormawa itu kak? Kalau Ormawa kan di sini kita sudah tahu kan Ormawa. Soalnya kalau di organisasi pasti ada sistem gimana birokrasi atau struktur organisasi. Dan juga di sini mereka harus tahu tentang sistem organisasi untuk menjalankan program kerja, atau itu program kerja panjang maupun pendek. Jadi semaksimal mungkin mereka akan lakukan. Begitupun juga kalau mereka sudah di perusahaan, pasti ada organisasi juga kan. Entah itu organisasi dalam perusahaan yang besar maupun yang kecil. Jadi bisa juga untuk pembantuan dalam organisasi di perusahaan tersebut. Oh iya. Ya mungkin itu aja kak yang ditanyain. Makasih atas waktunya kak. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan parameter penilaian bagi mahasiswa Polsri. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Saya Sri Wahyuni, Septi Triani melaporkan dari Sekretariat LPM BPS.